Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Tomatios Channel. Kali ini saya akan membahas tentang kendala Google Classroom tidak dapat masuk menggunakan akun pembelajaran, dan muncul notifikasi Anda tidak memiliki akses ke dalam Classroom. Oke, langsung saja, di sini saya menggunakan emulator Android dari Nox Player versi 7013. Silahkan rekan-rekan menyesuaikan dengan device masing-masing. Solusi ini berlaku untuk pengguna Android ataupun iPhone. Mari kita buka aplikasi Google Classroom, dan silakan login dengan akun pembelajaran masing-masing. Saya akan login menggunakan akun pembelajaran yang saya miliki. Oke, kita tunggu prosesnya. Biasanya, jika tidak ada kendala setelah proses ini akan langsung tampil kelas yang rekan-rekan ikuti ataupun yang rekan-rekan ajar sesuai dengan penugasan masing-masing. Tapi, di sini justru tampil pesan seperti ini. Maaf, tapi Anda tidak memiliki akses ke dalam Classroom. Silakan kontak administrator untuk mendapatkan akses. Meskipun sudah berulang-ulang dicoba untuk masuk, tetap tampil pesan yang sama. Nah, kendala seperti ini solusinya cukup mudah. Penyebabnya adalah karena handphone rekan-rekan yang mengalami kendala seperti ini tidak mengaktifkan kunci layar atau screen lock. Biasanya, sebagian dari kita memang agak risih jika handphonenya menggunakan kunci layar. Tapi, beberapa kasus memang kunci layar handphone menjadi suatu hal yang wajib pada beberapa aplikasi khususnya pada layanan pembelajaran dari Google Workspace. Oke, langsung saja. Silahkan buka pengaturan pada handphone rekan-rekan, kemudian cari bagian keamanan atau security. Di dalamnya ada bagian atur kunci layar atau set screen lock. Tampilan ini mungkin saja berbeda tergantung versi sistem operasi Android dan manufaktur handphone rekan-rekan sekalian. Khusus pengguna iPhone, silahkan menyesuaikan untuk melakukan atur kunci layar atau set screen lock sesuai dengan pengaturan pada sistem operasi iOS. Pada handphone keluaran terbaru pastinya ada pilihan pengaturan kunci layar lainnya seperti fingerprint dan face unlock. Walaupun demikian, biasanya kedua pilihan pengaturan kunci layar tersebut tetap mengharuskan menggunakan kunci layar dasar sebelum mengaktifkan fingerprint atau face unlock. Di sini saya akan mengaktifkan kunci layar menggunakan pola atau pattern. Rekan-rekan dapat menyesuaikannya sesuai keinginan dan kenyamanan. Rekan-rekan juga bisa menggunakan PIN atau password, karena yang terpenting adalah, kunci layar pada handphone rekan-rekan harus aktif untuk mengatasi kendala Classroom yang tidak dapat masuk. Terakhir, saya biasanya menggunakan pilihan sembunyikan konten notifikasi yang sensitif, agar notifikasi yang bersifat rahasia tidak tampil saat layar terkunci. Jika seluruh prosesnya sudah selesai, rekan-rekan dapat melakukan restart handphone. Karena jika tidak, beberapa kasus tetap mengalami gagal masuk Classroom seperti ini. Jadi, saran saya setelah proses pengaturan kunci layar selesai, sebaiknya lakukan restart handphone rekan-rekan. Oke, saya akan melakukan restart sistem Android saya sekarang, dan mari kita cek apakah kendala sebelumnya sudah teratasi.
Nah, saat ini sistem Android saya sudah menggunakan kunci layar. Sekarang kita coba kembali untuk akses masuk ke dalam Google Classroom. Saya akan coba melakukan login kembali, dan mari kita lihat hasilnya. Dapat kita lihat di sini, kendala sebelumnya sudah teratasi. Saat ini kita sudah dapat masuk ke dalam Google Classroom. Setelah kendala tersebut teratasi, pastinya rekan-rekan juga bertanya, sebenarnya kenapa sih bisa terjadi kendala demikian? Sebenarnya ini ranahnya administrator. Tapi tidak apa, mari kita bahas sedikit. Kendala tersebut muncul dikarenakan pengaturan dasar yang diberlakukan secara otomatis pada panel admin Google Workspace. Selain pengaturan dasar tersebut, terdapat juga pengaturan lanjutan lainnya yang tingkatnya lebih tinggi dari sekedar kunci layar. Bagi rekan-rekan yang merupakan administrator, hal ini penting diketahui. Karena bergantung pada pemberlakuan kebijakan penggunaan di masing-masing institusi. Hal tersebut juga menjadi salah satu yang perlu menjadi perhatian, demi menjaga keamanan akun-akun pembelajaran di institusi rekan-rekan sekalian. Saya akan tunjukkan sedikit pemberlakuan pengaturan otomatis yang saya sebutkan sebelumnya. Bagi rekan-rekan administrator, pastinya tidak asing dengan tampilan ini. Nah, bagi rekan-rekan yang bukan administrator, tampilan ini merupakan halaman utama pada panel admin Google Workspace. Tidak apa untuk mengetahui sedikit, karena mungkin saja nantinya rekan-rekan dapat membantu menjelaskan jika terjadi permasalahan serupa di masing-masing institusi. Atau jika administrator di institusi rekan-rekan masih kurang familiar dengan pengaturan tersebut, rekan-rekan dapat memberikan edukasi berdasarkan pengetahuan ini. Untuk mengecek pengaturan tersebut, masuk ke menu perangkat, kemudian submenu seluler dan endpoint, kemudian submenu setelan. Dan terakhir setelan universal. Pada halaman setelan universal, kita pilih menu General. Di dalamnya akan ada dua pengaturan umum, yaitu pengelolaan seluler dan pengelolaan sandi. Sekarang, mari kita lihat pengelolaan sandi yang menyebabkan pengguna tidak dapat akses masuk ke dalam Google Classroom. Dapat kita lihat di sini pada persyaratan sandi, aturan berlaku untuk pengguna Android maupun iPhone. Kemudian, terdapat juga pengaturan yaitu, wajibkan pengguna untuk menyetel sandi, dan statusnya aktif, serta opsi pada bagian kekuatan sandi menggunakan pilihan dasar. Kita juga dapat mengaktifkan pemberlakuan untuk pengguna Android dengan versi lawas di sini. Kemudian terdapat juga tingkatan lainnya pada opsi kekuatan sandi dari mulai standar hingga rumit. Itulah penyebab akses ke dalam Google Classroom memerlukan pengaturan kunci layar. Sekian informasi yang dapat saya berikan kali ini, semoga penjelasan yang saya berikan dapat bermanfaat. Jika menurut rekan-rekan channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik ikon lonceng untuk mengaktifkan notifikasi terbaru dari Tomatios Channel. Saya pun berkomitmen untuk selalu memperbaiki kualitas konten yang saya suguhkan. Jika ada kendala atau pertanyaan lainnya silahkan tulis pada kolom komentar. Tetap jaga kondisi kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dimanapun rekan-rekan berada. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Saya pamit undur diri, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.